Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok D dengan saya sendiri Saila Naina Fikriah dengan NIM A1D1231139 sebagai guru. Saya Belsa ini dengan NIM A1D1231141 berperan sebagai pengamat. Saya Junior Mala Putri dengan NIM A1D1231337 sebagai siswa. Saya Fabi Fajria dengan akhir NIM 138 yang berperan sebagai siswa. Saya Mega Arfriani Sihite dengan NIM A1D1231140 berperan sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, Dwi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Dwi. Oke, sebelum kita masuk materi pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu apakah semuanya hadir hari ini. Nah, yang pertama, Dwi Nirmala Putri. Hadir, Ibu. Febi Fajriah. Hadir, Ibu. Mega Arfriani Sihite. Hadir, Ibu. Nah, hadir semua ya sepertinya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, pembelajaran Ibu mempunyai sedikit motivasi agar anak-anak semangat dalam belajar. Yaitu motivasinya, jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Maka dari itu, apabila anak-anak merasa punya salah atau kegagalan, janganlah takut karena itu adalah proses untuk kita belajar. Nah, materi kita yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ada di tema 6, subtema 3, dan pembelajaran 1. Anak-anak semua boleh membuka buku temanya ya. Nah, anak-anak semua apakah tahu apa itu kalor? Nah, jadi kalor merupakan salah satu energi. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya perbedaan suhu. Nah, itulah yang dinamakan dengan kalor. Oke. Selanjutnya, Ibu meminta tolong kepada dua orang untuk membacakan teks. Siapa yang mau? Mungkin Dwi sama Febi ya? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ini ayo bagi siapa yang mau jadi Lani dan siapa yang mau jadi ibunya Lani. Saya jadi Lani. Saya jadi Ibu. Ini ayo. Ini yang untuk narasinya Ibu yang membacakannya ya. Di suatu sore, Ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Nanti kamu juga tahu. Ini
acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan acara tersebut. Kamu pasti suka. Wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya? Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton di masyarakat kita kan. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi. Masih Feby. Mana? Oh ini, Mel- melalui melalui situs-situsnya. Yuk bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi ya, Lani. Baik, Bu. Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk, Bu? Tahukah kamu kalau sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu, Manakah yang menurut Lani akan panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? saya tahu, Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam ini mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Kamu mengamati dengan baik, Lani. Jadi, mana yang kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Ibu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Ibu. Sama-sama, nak. Nah, dari percakapan antara Lani dan ibunya tadi, kita bisa tahu eh, bagaimana bisa tahu bahwa kalor itu bisa berpindah dari suatu benda ke benda yang lainnya. Perpindahan panas dengan cara konduksi memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Panas mengalir dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin. Ada perantara yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan juga ada yang tidak. Oke. Nah, ini anak-anak bisa baca teks ini di buku tema masing-masing ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca di buku tema masing-masing. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Teks yang sudah anak-anak baca di buku tema tadi, dapat kita simpulkan bahwa bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Oke, setelah anak-anak ini membaca teks dari buku tema tadi, Ibu mempunyai tugas, yaitu carilah kata-kata yang bercetak miring pada bacaan di atas. Setelah itu, carilah artinya, serta buatlah kalimat dengan kata baku dari kata tersebut. Nah, anak-anak sekalian bisa mengerjakan tugas ini ditulis di buku tulis ya. Nanti kita akan bahas sama-sama, oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, ayo kerjakan dulu tugasnya. Dan ini juga, yang ini. Ini tugasnya.
setelah anak-anak membaca tadi, anak-anak bisa menuliskan paragraf penting dari setiap paragraf yang ada di teks. Oke, tugasnya gimana? Udah pada selesai semuanya? Sudah, Ibu. Nah, baik. Kita akan bahas sama-sama ya tentang jawaban dari tugas tadi. Nah, untuk yang pertama, siapa yang mau menjawab menjawab jawaban ini? Siapa yang sudah? Pada udah selesai semua kan? Ya, Ibu. Nah, kata bahan mempunyai arti apa? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Ya, Dwi apa? Bahan artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Tentu. Nah, ini jawabannya. Untuk kalimatnya gimana Dwi? Satu aja nggak apa-apa kalimatnya. Rel kereta api biasanya terbuat dari bahan logam. Bagus, betul sekali. Nah, untuk kata menghantar, ayo siapa yang mau menjawab? Nggak ada yang tahu ya? Ibu kasih tahu ya. Arti kata menghantar yaitu mengirimkan atau membawa. Untuk contoh kalimatnya ada isolator sulit untuk menghantarkan panas. Oke, untuk kata konduktor ada yang bisa menjawab? Nah, siapa? Masih pada belum ya? Saya, Ibu. Oke, ayo. Konduktor. Sudah. Udah pada selesai semua nggak nih? Sudah, Ibu. Nah, udah kalau udah, ini bakalan Ibu cek di buku tulis masing-masing aja ya. Tapi mungkin anak-anak udah pada ngerti kan maksud dari arti kata-kata yang ada di sini? Sudah, Ibu. Nah, nanti bakalan Ibu cek di buku tugas masing-masing ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Yang ini kita bahas untuk tugas yang ini kita cuma ambil paragraf 1 dan 2. Selebihnya bakalan Ibu cek di buku tugas masing-masing. Nah, berdasarkan bacaan di atas, tentukan kalimat penting dari setiap paragraf. Nah, siapa yang tahu kalimat penting dari paragraf pertama? Ya, Ibu. Ya, ayo Feby apa?
Pada paragraf pertama, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan bahan semikonduktor. Nah, betul sekali. Untuk paragraf kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Oh, baik, Mega, ayo. Kalimat pada paragraf kedua, bahan konduktor sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terbuat dari bahan logam. Betul sekali, Mega. Oke, untuk paragraf 3 dan 4 bakalan Ibu cek di buku tulis masing-masing ya. Jadi, ayo siapkan jawaban kalian dan nanti bakalan dikumpul. Baik, Nah, Ibu. baik. Oke, untuk tugas minggu depan kita akan melakukan praktek. Nah, anak-anak bisa membaca alat dan bahannya yang harus dipersiapkan. Nanti apabila ada bahan-bahan yang dari rumah bisa dibawa yang ke sekolah. Untuk bahan pertama yaitu batang besi yang panjang lebih kurang 50 cm. Itu udah ada disediaan gelang. Juga udah ada. Sumpit dari bahan plastik, ujungnya dikait dengan karet gelang. Juga sudah ada. Bahan kain untuk memegang benda panas. Nah, anak-anak membawa bahan kain, lilin, dan korek api ya untuk besok. Baik, Ibu. Nah, baik. Selanjutnya, nah kalian mempunyai tugas rumah yaitu kalian buat daftar barang yang ada di rumah sesuai sifat antarnya. Terus manakah yang lebih banyak dan beri alasannya. Ini untuk tugas rumahnya ya. Baik, Ibu. Sudah mengerti Baik, Ibu. semuanya? Sudah, Ibu. Baik, apakah Ibu. ada pertanyaan tentang tugas praktek dan tugas rumahnya? Tidak, Ibu. Berarti sudah mengerti ya? Baik. Nah, dari materi pembelajaran kita pada hari ini, nah ini Ibu mencari kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Nah, baik, ayo Dwi baca. Kesimpulannya adalah kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya perbedaan suhu. Ini bahan. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Dapat mengetahui apa yang dimaksud kalor dan bahan konduktor serta isolator beserta contohnya. Nah, betul. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, semuanya bisa memahami apa itu kalor dan bahan konduktor serta isolator ya. Oke. Karena sudah mengerti semua karena sudah mengerti semua tentang tugas dan pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri. Baik, Dwi bisa pimpin teman-temannya membaca doa. Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.